Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillahirobbilalamin, wabarakatuh. wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya ibu-ibu? Bagaimana persiapannya buat Ramadan sebentar lagi? Insya Allah. Allah. Oke. Semoga ya Bu ya, sekarang nih dah nyampe di bulan Rajab ya Bu ya. Sebentar lagi Sya'ban, habis Sya'ban, Ramadan. Sebentar lagi ya Bu ya, Ramadan. Cepat sekali rasanya, kemarin baru Ramadan, udah Ramadan lagi nih. Baiklah ibu-ibu semua, kita mulai pelajaran kita ya Bu ya. Ibu, ini udah hadir semua ya Bu? Hadir ada Suara saya nggak kedengaran apa? Masih kurang beberapa orang Ustazah. Tapi udah saya teleponin, udah saya teleponin. Bu Putri, Bu Eli, Bu Neng, Umi, Bu Endro ya, biasa ya Bu Bu Endro ya. belum, Bu Endro lagi di sebelah, sebentar lagi masuk Ustazah. Umi Putri Ustazah, diteleponin dong, Desara. Oh, maaf Ustazah, nggak kedengaran apa ya suaraku. Suara saya kedengaran. Mbak Uti, Insya Allah Ibu, Ibu Ngaipa insya Allah kedengar suaranya Ibu. Saya kedengar. Mohon maaf Ustazah kan Ustazah Retno kan guru saya, tapi saya belum pernah lihat wajahnya. Nanti kalau ditanya di akhirat nanti gurunya siapa, saya nggak ngerti wajahnya. Baik Ibu, saya mau buka Ibu. Cuman nanti pas terakhir boleh nggak apa-apa ya Bu ya. Kemarin kan dibuka Ya, boleh. Bu, sinyalnya apa Iya. dia. Jadi ada yang nyaranin ditutup aja dulu. Ya wis lah, nggak apa-apa nanti Baik akhirnya. Ibu, nanti pas terakhir ya Bu ya, boleh. Takutnya ini kesinyal ya Bu. Kasih fotonya aja Ustazah, kasih foto mau tanda tangan itu Mbak Uti. Oh iya ya. Baik Bu, baik. Lapri. Oke. Di Japri aja ya Bu ya. Balik. Nanti Ya, di grup boleh. saya Kalau kirim insya Allah Mbak Sina Ibu. kan udah hafal itu. Kalau besok ditanya kan aku bisa jawab. Ustazah kemarin buka kamera loh Mbak Uti awal-awalan. Terus karena saja nggak bagus, jadi Ibu penasaran. Ini saya kirim di grup ya Bu. Oke, Foto terima saya. kasih. Syukur Ustazah. Lanjut Ustazah. Saya kirim di grup Bu. Boleh Ibu lihat di grup. Iya, terima kasih. Baik Ibu. Baiklah Ibu, kita mulai lagi ya Bu. Ada ibu-ibu yang mau bertanya lagi Bu? Kita ini. Apa Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya yang kemarin sempat saya kelempar keluar yang halaman 54 yang terakhir itu. Baik. Fi apa min Ustazah ya ininya? Apa? Umida suaranya kecil, Umida. Kecil ya? Halaman 54. Halaman 54 yang terakhir. Kedengaran nggak di sini? Penta. Udah kedengaran. Tadi soalnya sekarang udah. Yang nomor 7 itu fi atau min, saya belum sempat dengar terakhir ininya apanya rekamannya. Fi benar nggak Ustazah ya yang nomor 7? Yang nomor 7 paling bawah itu apa istilahnya fi benar nggak ya Ustazah ya?
Bacanya ada nggak ya? Halaman ini ya, Bu ya, baik. Ya, yang terakhir Ustazah, yang nomor 7. Itu Yang ini perasaan udah nggak ya? Iya, beliau Betul. nanya lagi saja apa Nanya kemana lagi ya. saya. Baik. Fi Ustazah. Iya. Ya, Fi. Ikhtar al-kalimah as-sahihah. Ikhtar ini artinya pilih ya, Bu ya. Ya. Ikhtar al-kalimah as-sahihah. Pilihlah kalimat yang benar di dalam percakapan ini, dalam kalimat-kalimat ini. Ini contohnya yang nomor 1, titik-titik surah usrating. Hadza atau hadhihi. Melihat kondisinya setelah titik-titik itu ada kata surah, yang mana surah itu ada tamarbutohnya. Nah, jadi kalau ada tamarbutoh, mana yang cocok? Haza atau hazihi? Hadhihi. Baik, kita mulai dari Ibu Sarah. Silakan Ibu, nomor 1. Silakan. Sudah Ustazah kemarin ini. Sudah ini Ustazah Ini udah Ida cuma nanya yang nomor 7 itu jawabannya fi atau min gitu Ustazah. Karena kemarin Yang mana, beliau Bu? terlempar. Yang nomor 7 di bagian ini, tapi yang nomor 7 Yang nomor 7. ya itu fi atau Saat min. titik-titik al-hammam. Nah, Ya. ini kalau lihat dari soalnya, saat itu nama orang, titik-titik al-hammam. Hammam artinya kamar mandi. Kalau kamar mandi itu kira-kira cocoknya di dalam atau dari Fi. gitu. Fi. ya. Fi artinya di dalam, min artinya dari. Kira-kira yang mana yang Bisa cocok? dianya, bisa di dalam. Fi. Bisa di dalam, bisa dari kamar Fi. mandi, dalam kamar Fi. mandi. Ya, berarti cocoknya adalah fi, yaitu di dalam kamar mandi. Berarti saat fil hammam, saat berada di kamar mandi. Ya, jasakillah khair Ustazah. Tapi kan bisa juga min ya Ustazah. Kenapa nggak pakai min Ustazah? Tidak memakai min karena Ya. kenapa kita memahaminya di sini kata fi, min itu adalah bentuk kalau ada yang bertanya ya Bu. Umpamanya min aina saat, ini kan nggak ada pertanyaannya. Karena ini adalah kalimatnya sendiri, maka yang cocok adalah fi gitu. Tapi kalau umpamanya diawali pertanyaan min aina saat, saat minal hammam, baru cocoknya min gitu. Diawali pertanyaan. Baik Ustazah. Nah, ya. Baik, kita lanjutkan. Masih ada pertanyaan lagi, Bu? Sudah cukup. Ya, Ustazah. Jikalau nggak ada, boleh minta tolong Ibu ke atasin screen-nya lagi. Oke, berarti pelajaran ini berarti ini ya baru. Oke. Al-hiwar al-awwal. Unzur wastami' wa a'id. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskun? Askun fi hayil matar. Wa aina taskun anta? Askunu fi hayil jami'ah. Hal taskun fi baitin? Naam, askunu fi baitin. Wa hal taskun fi baitin? Oke. Boleh minta tolong Bunda ini di ke atasin belum nggak kelihatan screen-nya. Di sayanya nggak kelihatan Bun di yang setelah askun itu sampai ke bawah percakapannya. Halaman 56 ya Ustazah. Lagi. Iya, di mana? Oke, ya. Itu cocok pas. Oke. Aina taskun? Askunu fi hail matar. Wa aina taskun anta?
askunu fi hail jami'ah. Hal taskun fi baitin? Na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskun fi baitin? La, askunu fil syaqqah. La, askunu fi syaqqah. Ma rakmu syaqqatuk? Khamsah. Wa ma rakmu baituk? Ini Ustazah, 6 ya, Bu ya. Tis'ah. itu afwan Ustazah itu 6 marok. atau 7 ya, Bu? Hah? Ma rakmu syaqqatik? Nah, Khamsah. Wa ma rakmu baitik? Ini yang terakhir saya 6 ya, Bu, atau 9 itu ya, Bu ya? 9 Ustazah. 9 Ustazah. Berarti baik, ini saya artikan al-hiwar al-awar, percakapan pertama. Unzur wastami' wa'a'id. Lihat, kemudian dengarkan dan ulang lagi. A'id, ulang lagi. Berarti kalau ini enggak untuk laki-laki ya, Bu ya. A'id. Kalau untuk perempuannya berarti a'idi. Unzuri wastami'i wa'aidi. Itu untuk perempuan ditambah ya-nya ya. Baik. Assalamualaikum waalaikumsalam. Aina taskun? Di mana engkau tinggal? Askunu fi hail mator. Askun, sakan itu tinggal ya, Bu ya. Askunu fi hail mator. Maksudnya saya tinggal di daerah ini komplek bandara gitu. Wa aina taskun anta? Dan di mana engkau tinggal? Askunu fi hail jami'ah. Saya tinggal di komplek jami'ah, maksudnya komplek kampus. Jami'ah itu artinya kampus. Mator artinya bandara ya, Bu. Kalau jami'ah artinya kampus. Kemudian wahal Saya tinggal di mana saja? Saya tinggal di askunu fi hail mator. Saya tinggal di komplek. Hai itu komplek. Mator bandara. Wa aina dan di mana engkau tinggal? Engkau tinggal di mana? Kemudian askunu fi hail jami'ah. Saya tinggal di komplek kampus. Wahal taskun fi baitin? Taskun, apakah engkau tinggal di rumah? Naam, askunu fi baitin. Iya, saya tinggal di rumah. pelan-pelan saja lagi dicatat. Baik. Kemudian wahal taskun fi baitin, dan kamu apakah tinggal di rumah juga? Katanya. Terus dijawab, la askun fi syaqqah. Tidak, saya tinggal di flat. Berarti di ini apa bahasa Indonesianya? Apartemen. Di apartemen ya, Bu? Iya, apartemen. Di apartemen. Ma rakmu syaqqatik? Apa nomor? Ini Bu ya. Penggunaan ma berapa nomor? Rokom artinya nomor. Syaqqatik nomor apartemenmu. Terus dijawab nomor 5 katanya. Wa ma rakmu baitik? Kemudian berapa nomor rumahmu? Dijawab 9. Ibu ya. Orang Di sini ini bercerita tentang tempat tinggal. Tentang tempat tinggal. Di sini di percakapan ini ibu-ibu akan banyak menemukan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kita bahas sekilas ya, Bu ya. Di sini ada ada tulisan pena enggak ya, Bu?
Ada Ustazah. Nah, oke. Di sini lebih banyak bercerita tentang fi'il mudhari. Fi'il itu fi'il mudhari itu ya. Saya bagi dulu ya Bu ya, pelan-pelan saya jelaskan. Di dalam bahasa Arab ada istilahnya kata kerja, sama kayak di bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia juga ada istilahnya kata kerja. Juga di dalam bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa Arab, kata kerja disebut dengan fi'il. Fi'il itu terbagi ke 3. Jadi kata kerja itu di dalam bahasa Arab terbagi 3. Pertama, disebut dengan fi'il madhi. Fi'il yang sudah berlangsung. Istilahnya pekerjaannya itu yang sudah lewat. Kemudian ada istilahnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini adalah fi'il yang terjadi di masa sekarang dan di masa akan datang. Jadi beda ketika kita menggunakan fi'il madhi, berarti ini pekerjaannya sudah dilakukan. Kalau fi'il mudhari', berarti pekerjaannya sedang dilakukan. Terus yang ketiga ada istilahnya fi'il amar. Fi'il amar ini adalah fi'il kata perintah. Nah, jadi kata perintah, umpamanya kita duduklah, tidurlah. Nah, maka kata-kata lahnya itu dimasukkan kepada fi'il amar. Jadi 3 ya Bu ya, fi'il atau kata kerja di dalam bahasa Arab. Menentukan perbedaan antara fi'il madhi, fi'il mudhari' sama fi'il amar adalah terletak pada tanggal berapa sekarang? Itu terletak pada kata yang di awalnya. Berarti di awal kata itu. Contohnya kayak askun. Askunu, taskunu ya Bu ya. Jadi ini di taskun sama askunu ini adalah fi'il mudhari' atau fi'il yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Perbedaannya yang menunjukkan bahwa itu adalah fi'il mudhari', yaitu fi'il ini diawali dengan huruf pertama, huruf alif, huruf nun, atau huruf ta, atau huruf ya. Jikalau fi'il itu diawali dengan huruf alif, ya, nun, atau ta, atau lebih disingkat untuk lebih memudahkannya, yaitu dengan kata Anita. Anita. Jadi antara salah satu huruf Anita ini gitu, kalau ada di awalnya, berarti itu adalah fi'il mudhari'. Berarti sedang berlangsung atau yang akan datang. Berarti apapun bentuk kata kerjanya, berarti itu adalah yang berlalu atau yang akan datang. Kemudian perbedaannya adalah dia cuma di awal aja ya Bu ya, kayak aina, tanya. Sebentar. Perbedaan perbedaannya pada awal dari fi'il mudhari apa fi'il madhi yang ani itu Anita? Mudhari. Iya Bu. Madhi apa mudhari Ustazah? Anita. Iya. Ini saya berbicara fi'il mudhari dulu ya. Coba diam dulu ya sahabat semua, coba. Ya. Jangan bicara semua. Jadi ini kita berbicara soal fi'il mudhari dulu ya Bu ya. Karena ini yang diharapkan di dalam percakapan ini lebih banyak adalah fi'il mudhari, biar Ibu nanti nggak bingung. Jadi fi'il mudhari ini sedang berlangsung atau akan datang. Dia ditandai dengan huruf Anita tadi. Pokoknya ada di awalnya, di awal hurufnya huruf Anita. Berarti itu adalah fi'il mudhari. Contohnya yaitu taskun. Taskun ini diawali huruf ta. Berarti ada salah satu huruf Anita. Askun diawali dengan huruf a. Itu berarti ada yang di Anita. Berarti ini adalah fi'il mudhari.
Begitu selanjutnya ya Bu ya. Kalau ada naskun berarti itu adalah fi'il mudhari juga karena ada di awalnya salah satu huruf lanita. Beda adalah yaitu a untuk menunjukkan ana yang berarti saya. Berarti a yang ada di askunu ini a-nya itu menunjukkan ana. Ana yang berarti saya. Ta yang ada di taskun itu bisa menunjukkan kata anta yang berarti engkau laki-laki atau bisa menunjukkan kata hia yang berarti dia perempuan. Ini di ta ya Bu, di taskunu. Melihat gambarnya dia laki-laki berarti ini menunjukkan kata anta ya, berarti bukan hia. Ini di taskunu. Kemudian jikalau Ibu melihat katanya diawali dengan kata ya, yaskunu. Berarti kalau ya itu menunjukkan kepada huwa, berarti dia laki-laki. Aina yaskunu, di mana dia laki-laki tinggal gitu. Itu perbedaannya ya Bu. Terus kemudian jikalau kita melihat di awalnya adalah kata nun, berarti itu menunjukkan nahnu. Nahnu artinya kami. Aina naskun, di mana kami tinggal atau di mana kita tinggal. Nah, itu ya Bu ya kira-kira. Kalau ya, yang ya tadi gimana Ustazah? Nunjukin apa Ustazah? Yang ya tadi. Bagaimana Ibu? Yang Anita yang bagian ya-nya ya. Kan tadi Iya. udah. Nah, itu menunjukkan apa? Kalau tadi kan nun nahnu. Kalau ya yang Iya. yasnu itu ya. Yes. Iya, Anita, bagaimana Bu? Kalau iya, iya. Kalau Ya. nun berarti nahnu dari kita atau kami. Kalau yang ya, yang Iya ani. berarti iya. Berarti huwa. Kalau iya berarti huwa. Oh, baik. Baik, Ustazah. Huwa berartinya dia laki-laki. Baik, Ustazah. Tasrifan yang dinahu kan sama Umida. Ya. Yang kita Ya, PR yang yang kemarin. itu kan tadi katanya huwa ya. Iya itu huwa, laki-laki. Iya, huwa. Iya. Oke. Kita kalau Kemudian belajar tasrifan tidak usah jadi sini Ustazah. gimana Bu? Tasrif. Oh iya tasrifnya. Insya Allah minggu besok saya pakai papan tulis ya Bu. Jadi kameranya ke papan tulis aja biar kelihatan. Iya. Jadi bisa saya Ini sambil juga bisa pakai papan tulis saja. Mau dibikin papan tulis dulu. boleh Ibu kalau Ibu dibikinin papan tulis. Oke. Pinter lah Mbak Sina pokoknya. Oke. Penanya bisa gerak ya Bu ya? Kalau saya tekan kok enggak? Saja. Ada di tempat saja. Saja pakai HP. Enggak, pakai laptop Bu. Pakai laptop ada saja di screen saja. Di screen Apa ya, mau pakai screen saja? Mau pakai screen botol saja? Kok nggak bisa ya, Bu? Dedek tahu gimana caranya ada untuk makainya dari Umi. Apa mau pakai kit botol Kesusahan. saja? Mau pakai wet botol saja? Belum. Bisa. Ini aja di screen aja dulu ya, Bu. Nggak apa-apa. Mau di screen aja.
Ini ini ya. Jadi di sini ada fiil, tadi sudah saya jelaskan, yaitu tentang fiil mudhari, yaitu fiil yang sedang dijalankan atau yang akan datang. Sekarang dan sedang akan datang. Dan ke istilah fiil yang menunjukkan zaman lampau, berarti hubungan. Suaranya putus-putus, Ustazah. Makanya adalah fiil mudhari itu maka Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus, afwan Ustazah. Di ada di yaitu huruf ta, huruf a, huruf nun, dan huruf iya. Berarti nggak ada diawali. Berarti dia diawali dengan huruf asal dari kata itu sendiri. Contohnya kayak taskunu. Berarti asal dari kata ini adalah dari sakana. Nah, tanya di sini menunjukkan bahwa itu adalah fiil mudhari. Nah, kalau untuk fiil madhi, tanya dihilangkan, berarti awal katanya itu dimulai kata itu. Jadi sakana. Jadi ini sakana, ya, sakan. Jadi kalau umpamanya untuk menunjukkan apanya, domirnya, nanti ada kata tambahan di belakang. Contohnya ta, na, sama ti, gitu kan. Nanti ini butuhnya penjelasannya nanti melalui bagusnya pakai whiteboard. Nanti insya Allah minggu depan kita pakai whiteboard ya Bu ya. Jadi saya bisa sambil menulis kemudian menjelaskan ke ibu-ibu semua. Kemudian di sini di dalam percakapan ini ada kira-kira ibu-ibu yang mau bertanya atau ada yang diragukan sebelum kita membaca percakapan ini bersama-sama. Ini baru fiil mudhari ya yang dibahas. Iya, Bu, fiil mudhari aja dulu, Bu. Iya. Kalau nggak ada, kita baca bareng-bareng saja. Di mana kamu tinggal gitu. Di dalam ini ya ada 3 fiilnya ya Bu ya. Fiil madhi, mudhari, sama amar. Kalau amar itu kata perintah. Jadi kita menggunakan kata amar, fiil amar berarti kita menyuruh orang mengerjakan apa yang kita inginkan. Terus matori artinya apa saja? Mator ini hai itu di komplek ya Bu ya. Hai artinya komplek, mator berarti itu di bandara. Jadi itu komplek bandara. Berarti si Hasan tinggalnya di komplek bandara. Dari mana kita tahu? Karena si Hasan menggunakan kata a. A yang mewakili dari ana. Saya tinggal di komplek bandara. Kemudian si Ahmad dia berkata,
askunu fi hail jami'ah. Berarti A-nya itu kembali ke diri si Ahmad. Berarti dia tinggal di komplek universitas atau komplek kampus. A-nya itu Kemudian A hamzah ya Ustazah? iya, alif Alif ada itu hamzahnya di hamzah ya. atas. Jadi ananya itu ya Bu ya, bedanya adalah ada alif ada hamzahnya di atas. Jadi alif kemudian ada hamzahnya di atas itu yang mewakili sebagai ana. Baik Ustazah. Jikalau dia tidak ada hamzah di atas, itulah yang membedakan yaitu askunu yang di fi'il mudhari dengan fi'il amar. Kalau fi'il amar dia semuanya pakai alif tetapi tidak memakai hamzah. Ini perbedaannya nanti ya Bu ya antara fi'il fi'il mudhari dengan fi'il amar. Fi'il amar dia memakai alif semuanya di awal tetapi tidak memakai hamzah. Fi'il mudhari yang yang domir ananya, yang mewakili ananya dia memakai hamzah. Semua pakai. Contohnya kayak gini ya Bu. Ini contoh aja saya kasih ya Bu ya. Askunu itu karena dia ada hamzahnya di atas, oh ini berarti fiilnya adalah fiil mudhari, berarti kembalinya ke ana. Tapi kalau umpamanya uskun, di atasnya nggak ada hamzah itu Bu. Kemudian di akhirnya dimatiin. Oh ini berarti fiil amar. Karena ciri-ciri fiil amar adalah alifnya tidak ada hamzah, kemudian huruf akhirnya dimatiin. Afwan Ustazah, kalau uskun artinya apa? Uskun berarti artinya adalah tinggallah. Oh iya. Jadi dia menyuruh kamu harus tinggal di sini. Domirnya itu apa jadinya? Domirnya, ini perbedaannya ya Bu ya. Kalau di dalam fi'il amar ini kita kan memerintah seorang. Berarti kalau memerintah seseorang berarti harus ada lawan kata. Berarti orang yang kita lawan itu adalah orang kedua. Berarti yang orang kedua itu siapa aja? Yaitu kamu laki-laki, dan kamu perempuan. Terus kamu laki-lakinya yang 1 orang, yang 2 orang, yang 3 orang. Kemudian kamu perempuannya yang 1 orang, 2 orang, dan 3 orang. Itu aja yang ada. Nggak mungkin kita memerintah orang yang nggak ada di dekat kita gitu kan. Jadi kita menggunakan hanya yang ada di depan kita. Ustazah ulang yang ini fi'il amar tanda-tandanya Ustazah. Oke Bu, fi'il amar tanda-tandanya adalah Bu, alif di depannya itu tidak menggunakan hamzah ya Bu ya. Dia berbaris tapi tidak menggunakan hamzah. Kalau fi'il mudhari dia menggunakan hamzah. Kemudian fi'il amar huruf di akhirnya itu dimatiin. Berarti cara membacanya kalau ini kan askunu. Kalau fi'il amar uskun. Nggak ada barisnya di akhirnya. Itu perbedaannya. Jadi semua fi'il amar itu pasti memakai alif tanpa hamzah. Baik itu digunakan untuk anta maupun digunakan untuk anti. Kalau fi'il mudhari nggak pakai hamzah ya? Iya, yang mewakili ana ya, Bu ya. Ya. Kok sama ya? Fi'il amar yang di depannya tidak pakai hamzah. Fi'il mudhari yang mewakili ana nggak pakai hamzah. Maksudnya gimana ya? Pakai hamzah ya. Fi'il mudhari yang mewakili ana memakai hamzah ya Bu ya. Oh, kalau pakai ya. Fi'il amar tidak memakai hamzah semuanya ya Bu ya. Kalau di fi'il amar
nggak ada ananya ya Bu ya, nggak ada ananya. Kenapa? Nggak mungkin kita memerintahkan diri kita. Iya betul. Kalau kalau fi'il amr huruf di belakang pasti dimatikan ya, sukun ya. Iya, fi'il amr di belakangnya dimatiin semua, Bu. Ya. Oke, terima kasih Ustazah. Kemudian kalau kita lihat di sini ya Bu ya, ada kata-kata flat di sini ya, syaqqah. Syaqqah yang berarti itu adalah apartemen. Di Arab kebanyakan mereka itu tinggalnya di apartemen. Kenapa mereka tinggal di apartemen? Karena di sana tanah di Arab itu lebih mahal ya Bu ya dibanding di negara kita. Kemudian tanah di sana itu kalau untuk membuat bangunan itu membuat pondasinya itu akan membutuhkan biaya lebih besar. Maka karena itu tuh umpamanya satu orang membuat rumah gitu kan. Menggali tanahnya itu yang terbuat dari pasir-pasir, setelah pasir itu ke bawah tanahnya keras itu biayanya sangat besar gitu kan. Jadi harus ada tender yang membuat rumahnya itu. Jadi kalau umpamanya pengen membuat pribadi kayak rumah kita di Indonesia akan lebih banyak memakan biaya untuk membiayai tender tadi. Paling rumah kita umpamanya kita mau bikin tipe 36 gitu kan. Cuman karena pondasinya ini udah mahal dengan membayar tender, akhirnya mereka nggak nggak melakukan hal demikian gitu. Maka inisiatif dari pemerintah dibikinlah rumah-rumah yang seperti apartemen. Jadi rakyat kebanyakan masyarakatnya rumah-rumahnya pada apartemen. Jikalau ada orang-orang yang memiliki rumah sendiri atau tinggal di rumah sendiri, biasanya itu adalah orang kaya ya Bu ya. Orang kaya yang mana di dalam satu gedung itu yang bertingkat biasanya keluarganya tinggal di situ. Keluarganya ibaratnya keluarga besarnya. Ada kakeknya, nanti mungkin di lantai 1 anaknya, lantai 2 mungkin menantunya, lantai 3 nanti nenek kakeknya. Nah, seperti itulah biasanya. Pakai lift kali ya Ustazah ya rumahnya. Gimana Bu? Pakai lift. Iya, kadang ada yang kalau umpamanya yang rumah masyarakat tuh ada yang pakai lift, ada yang enggak. Dulu waktu saya di Kairo, saya pernah sempat dapat rumah atau tinggal rumah di lantai 6. Kebetulan gedungnya tinggi ya kan Bu, ya Allah nyampe di atas di lantai 3 aja udah ngos-ngosan, apalagi aduh pas lihat ke atas ya Allah masih jauh lagi. Tapi orang-orang Kairo itu orang-orang Arab itu pada kuat-kuat gitu dari lantai 1 ke lantai 6. Kalau belanja susah ya Ustazah. Oh iya. Baiklah Ibu-ibu, kita baca bareng-bareng ya Bu ya. Kemudian nanti baca satu-satu nanti ya Bu ya. Nah, kemudian diartikan masing-masing ya Bu. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aina taskun? Aina taskun? Askunu fi hail matar. Askunu fi hail matar. Wa aina taskun anta? Wa aina taskun anta? Askunu fi hail jami'ah. Askunu fi hail jami'ah. Hal taskun fi baitin? Hal taskun fi baitin? Na'am. Askunu fi baitin. Na'am. Askunu fi baitin.
Hal taskun fi baitin? Kejauhan nanti Wa hal taskun fi baitin? La askunu fi syaqqah. belokan ke tanjakan La Nah, askunu fi syaqqah. Ma rakmu Syaqqatin apa sakau syaqqati? saja? marokmu syakoti Kotika. Komsa. Khamsah. Syaqqatik. Wa ma rakmu baitika? Komsa. Marokmu baiti Wa ma raqmu baitika? Tis'an. Ini saja ini yang fi syaqqatin apa fi syaqqah bacanya saja? Kalau umpamanya ini karena apa ya Bu ya? Kalau kita percakapan biasa aja boleh dibaca fi syaqqah ya Bu ya. Tapi kalau Baik, umpamanya membaca buku maka dibaca fi huruf akhirnya fi baitin, fi syaqqatin. Nah, seperti itu ya Bu ya. Yang Tapi ini kalau yang rokomu syakotika dibaca marokomu syakotik apa syakotika saja? Kalau dalam percakapan bisa disingkat dengan marok musyaqqatik gitu kan. Itu udah Syaqqatik aja ya? ketahuan nanti lawan bicara kita Baik. siapa gitu kan ya. Karena selama laki-laki. Baik Tapi saja. kalau umpamanya lawan bicara kita nggak jelas, umpamanya rame di situ siapanya Bu, maka dijelaskan masyaqqatik marok musyaqqatika, berarti kita menuju ngomongnya ke yang laki-laki ya Bu. Oh, baik saja. Oke. itu apartemen Fahim tuh. Apartemen engkau ya Bu ya artinya. Baik, kita satu-satu ya Bu ya bacanya, sekalian diartikan artinya. Itu Ustazah, rokmu ya artinya Bu, apa? rokmu artinya nomor ya. Nomor. Berapa nomor apartemen engkau? marokmu syakotika Iya, marok musyaqqatika. Baik, Ibu Sarah dengan dengan Umu Kenta. Silahkan Umu Hai, Kenta Dek, sama duluan, Dek. Ibu Sarah. salam Kalian diartikan ya Bu. ya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskun? Artinya, Dek? Di mana tinggal kamu? Di mana kamu tinggal? Hai. Askunu fi hayyil motor. Saya tinggal di komplek bandara. Wa aina taskunu anta? Dan di mana kamu tinggal? Askunu fi hayyil jamiati. Artinya, Dek? Jamiat. Saya tinggal di Artinya kampus ya Bu. Artinya, Dek? Saya tinggal di lingkungan kampus. Hal taskunu fi baitin? Apakah engkau tinggal di rumah? Naam askunu fi baitin. Ya, saya tinggal di rumah. Wahal taskun fi baiti? Artinya, Dek? Apakah kamu juga tinggal di rumah? Dan apakah? Dan apakah kamu juga tinggal di rumah? La askunu fi saqqah. Tidak, saya tinggal di apartemen. Arokmu syakotika. Berapa nomor apartemenmu? Wa ma rokumu baitika. Dan berapa nomor rumahmu? Tis'a 9. Ya, tis'ah 9. Baik. Ibu Putri dengan Ibu Eli, silahkan Ibu. Baik, Ustazah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskun? Di mana kamu tinggal? Askunu fi hayyil motor. Wa aina taskunu anta? Saya tinggal di komplek bandara. Dan di mana kamu tinggal? Askun fi hayyi al-jami'ah. Saya tinggal di komplek kampus.
Ana ya. Hal taskunu fi baiti? Apa benar nggak? Apakah kamu tinggal di rumah? Naam, askunu fi baitin. Iya, saya tinggal di rumah. Hal Wahal taskunu. taskunu. Apa? Iya, iya. Wahal taskunu fi baitin. Apakah kamu tinggal di rumah? La, askunu fi soko. Tidak, saya tinggal di apartemen. Marokmun sakotik. Berapa nomor flatmu? Apartemenmu? Khamsa. Ma rakom baitika. Nomor 5. Nomor berapa rumah kamu? Tis'an, 9. Tis'ah. Tis'ah, 9. Tis'ah. Sudah. Baik, Tadi lanjut. saya nggak ngomong khomsya ya Ustazah. Iya, Afwan. Khomsya. Ya kelewat satu. Iya, afwan saja, afwan. Khamsah, iya, khamsahnya Ibu. Baik, lanjut Ibu Neng sama Ibu Ngaipah. Silakan Ibu. Ya, siap. Monggo Mbak Neng. Apa saya dulu? Ya, saya dulu boleh. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu, di mana kamu tinggal? Askunu fi hayyil maqori. Saya tinggal di komplek bandara. Wa Lanjut ya. aina taskunu anta. Anti berarti nama perempuannya. Wa aina taskunu anti. Di mana kamu tinggal? Ini dulu, Bu. Oh, artinya. Iya. Iya. Di mana kamu tinggal? Askunu fi hayyil jami'ati. Saya tinggal di komplek universitas. Hal taskunu fi baiti. Artinya Bu. Mbak Uti. Oh, iya lupa. Apakah kamu tinggal di rumah? Naam. Askunu fi baiti. Benar, saya tinggal di rumah. Wahal taskunu fi baiti. Dan apa engkau tinggal di rumah juga? Di rumah? Enggak pakai. Nah, askunu fi sakotin. Tidak, saya tinggal di apartemen. Marok sakotik. Rokmu Artinya saja. Apa? Berapa nomor apartemenmu? Khamsa. Wama rokmu baitikum. Tis'ah. Artinya Mbak Uti. Oh iya. Berapa? Nomor 5. Dan berapa nomor rumahmu? Tis'ah, 9. Baik. Selanjutnya Ibu Ida sama Ibu Fitria. Silakan Ibu. Baik, Ustazah. Saya dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskun. Di mana kamu tinggal? Askunu fi hayyil mator. Saya tinggal di komplek bandara. Wa aina taskunu anta? Dan apakah kamu juga dan di mana kamu tinggal? Askunu fi hayyil jami'ah. Saya tinggal di komplek kampus. Hal taskunu fi baitin? Apakah kamu tinggal di rumah? Askunu fi baitin. Ya, saya tinggal di rumah. Wahal taskunu fi baitin.
Askunu apa fi Mana? Belum, saya belum. arti dulu ya. Apakah engkau tinggal di rumah? la askunu fi sakor. Tidak, saya tinggal di Sakoh. apartemen. Sakoh ya. Tidak, saya tinggal di apartemen. Ikutin. Marok syakotika. Berapa nomor rumahmu? Apartemen Lima itu saja. apa susah? Lima Lima. artinya apa ya, Bu? Udah Apa? jawab. Apa nomor? Berapa nomor? Berapa nomor rumahmu? Atau enggak berapa, Bisa bukan lima. rumahmu, berapa Rumah, nomor apartemen apartemenmu? Bukan rumah. Afwan. Wama rokmu. Dulu nomornya. Wama asakotika. Itu tadi saya yang marokmu syakotika. Berapa nomor apartemenmu? Lima. Lima apa bahasa Arabnya? Khamsah, Bu. Lupa ya. Sakoh. Nah, wama rokmu baitika. Berapa nomor kamu? Ada 9. Tis'ah, udah 9. Baik. Nggak ada lagi ya, Bu, insya Allah yang Ada ketinggalan. itu yang Indro. Oh iya, yang Endro sama Bu Rokayah Mustami'ah ya, Bu? Ustazah Rokoya baca apa? Kayaknya ini deh, Mustami'ah deh. Saja? Baik, Bu Endro sama saya aja deh. Ya, Baik, boleh-boleh Ibu. Baik, saya duluan ya, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskun, di mana kamu tinggal? Askunu fi Hayil Mator. Saya tinggal di komplek bandara. Masih ada kata-katanya? Askunu anta? Askunu fi Hail Jami'ah. Saya tinggal di komplek kampus. Hal taskunu fi baitin? Apakah kamu tinggal di rumah? Naam, askunu fi baitin. Iya, saya tinggal di rumah. Wahal taskunu fi baitin? Lah, askunu fi sakotik. Sakoh. Tidak, saya tidak tinggal di apartemen. Jadi ini Bu, tidak. Saya tinggal di apartemen. Kalau Ibu bilang nanti tidak tinggal di apartemen, berarti nanti disangkanya di rumah. Tidak. Tidak, saya tinggal di apartemen. Baik. Ma rokmuk syakkatik? Khamsah. Wa ma rokmu baitika? Tis'ah. Baik, Ibu. Boleh minta tolong Ibu, screen-nya di atasin ke atasin. Jadi setelah kita membaca percakapan di atas, maka ada beberapa kosakata yang kita dapat, yaitu al-mufradat, al-unzur wastami' wa'ain. Jadi mufradat yang kita ambil di situ, yaitu pertama ada mufradat baru yaitu baitun, artinya adalah rumah. Baitun artinya rumah. Kemudian syaqqatun. Syaqqatun artinya apartemen. Kemudian rokmun. Rokmun artinya nomor. Hayun artinya komplek.
Yaskun, yaskunu artinya tinggal, dia tinggal. La artinya tidak. Mator artinya bandara. Al-jami'ah artinya kampus. Baik, boleh Ibu minta tolong dikatasin lagi. Sil tadrib sil bainal kalimah was surah al-munasibah. Jadi ini kita menghubungkan, sil hubungkanlah antara kalimat dan gambar yang cocok yang ada berada di sebelah. Yang gambar pertama ini itu apakah rumah atau komplek? Terus yang keduanya yang di bawahnya, di gambar pertama yang di bawahnya itu apakah baitun atau hayun? Baik, kita mulai Ibu Sarah ya. Jadi dijelaskan gambar yang pertama apa, gambar yang keduanya di nomor 1 ini apa. Silakan Ibu Sarah. Ya Ustazah, baitun itu di bawah. Iya, baitun, oh yang di bawah. Kalau hayun berarti yang di atas ya Bu ya. Baik, lanjut Ibu Ummu Kenta di nomor 2 yaitu rokmun sama syaqqah. Rokumun di bawah yang gambar kamar, yang syakotun dia di atas yang apartemen. Oke. Al-mator dengan la, silahkan Ummu Putri. Ya Ustazah. Almator itu yang la itu yang atas, yang almator yang bawah. Iya. Ibu Eli silahkan yaskunu sama al-jami'ah. Apaan saja? Yaskunu sama al-jami'ah. Yaskunu tinggal ya sudah. Iya, Al-Jami'ah universitas. Iya, yang di atas. Al-Jami'ah yang atas ya. Iya. Baik, selanjutnya boleh minta tolong lagi screen-nya Umi Kenta. Oke. Al-hiwar as-sani. Unzur wastami' wa'id. Lihatlah wastami'. Ini tadi kan kita ini ya Bu ya. Tadi ada kita belajar sempat nyinggung tentang fi'il mudhari kan ya Bu ya. Maka fi'il mudhari ini di kata unzur. Ini unzur kan nggak ada ya hamzahnya. Nah, ini kayak ginilah yang fi'il mudhari itu. Unzur kemudian wastami' wa'id ini nggak ada kan Bu ya, di alifnya itu hamzah. Nah, kemudian di akhirnya kan mati ya. Nah, inilah contoh dari kata. Dia berarti hamzah wasol ya Ustaz. Dia berarti ya, berarti dia hamzah wasol. Inilah kata-kata fi'il amar ya. Jadi artinya lihatlah, dengarkanlah, kemudian ulanglah gitu. Jadi nggak ada kata perintah ya Ustaz saja ya. Berarti ini fi'il amar ya Ustazah? Iya, berarti itu fi'il amar, kata perintah ya Bu ya. Baik. Dengarkan ya Stam. Baik. A'id artinya apa Ustazah? A'id artinya ulang kembali. Jadi kalau Ibu nanti saya bilang Ibu ulang lagi, nanti saya bilang a'id Bu. Baik. Ya bagus Ustazah, jadi biar kita terbiasa dengan bahasa Arab. Iya, baik. Oke. Al-mustajir nih, mustajir yang di awal artinya adalah yang yang akan menyewa. Muajir berarti penyewa, berarti yang punya rumahnya gitu. Berarti mustajir yang akan menyewakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatan jamilatan. Ulangin saja baru mau ditulis saja cepet-cepet. Ulangin saja.
cepetan nih. Belum Ya. dikasih terjemahannya. Assalamualaikum. Soalnya kita kan diartikan saja. Oh baik. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatan jamilatan. Artinya tadi Kam ghurfatan fi syaqqah khamsu ghuraf. Fi ay dawr syaqqah asyaqqah fi dawril khamis. Uridu musyahadat asyaqqah. Tafaddal udkhul hadza babus syaqqah. Ini enggak ada yang ke bawahnya lagi ya, mungkin teh enggak ada ya? Ada Ustazah Hadi. Ada. Syaqqatun jamilatun. Oke. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Oke. Ini mustajir tadi penyewa ya Bu ya. Muajir berarti mustajir berarti orang yang akan menyewa, muajir berarti yang punya syaqqahnya, yang penyewanya ya Bu ya. Itu artinya. Yang punya. yang punya. Mustajir berarti orang yang lagi nyari rumah ya, yang mau menyewa. Kalau muajir berarti Dealer. ya. Kemudian ada katanya uridu. Uridu itu artinya adalah ingin. Syaqqah, saya ingin. Di uridu itu kan ada hamzah ya Bu, alifnya. Nah, ada hamzah berarti ini adalah hamzah fiilnya adalah fiil mudhari. Kenapa? Fiil mudhari kemudian mewakili ana. Kenapa? Karena di awalnya itu ada alif, kemudian ada hamzah yang mewakili a-nya itu mewakili itu adalah ana. Berarti ini bukan fiil amar ya. Uridu syaqqatan min fadlik. Saya ingin apartemen min fadlik, tolong dong gitu kan. Jadi kalau ibu mau minta tolong, maka gunakan kata min fadlik. Min fadlik ini boleh digunakan di belakangnya, boleh di awalnya. Atau punya ibu ngomongnya kayak gini. Min fadlik uridu syaqqatan. Atau di belakang boleh kayak gini. Uridu syaqqatan min fadlik. Ini terserah gitu kan. Jadi kalau umpamanya kalau di Indonesia kan boleh tolong gitu kan ya. Maka di bahasa Arab gunakan dengan kata min fadlik. Tolong gitu. Iya. Kemudian ladaina syaqqatan jamilatan. Ladaina nanya yang di sini itu menunjuk mewakili nahnu, yaitu kita atau kami. Ladai artinya kami punya gitu. Jadi kami punya, ladai itu kepunyaan gitu kan. Kalau kita menunjukkan pengennya punya saya, maka ladaiya. Nah, jadi nanya diganti dengan iya, yang itu menunjukkan saya gitu. Kalau umpamanya dia menunjukkan dia perempuan, berarti ladaiha. Kalau dia laki-laki, berarti ladaihu. Engkau perempuan, berarti ladaiki. Nah, kalau engkau laki-laki, ladaika. Kamu laki-laki. Ya, mau dicatat dulu Bu, ladai-ladai ini silahkan. Kalau bingung nanti. Ladaina kami punya sakoti apartemen jamilah yang cantik Iya. saja. Iya, kami punya apartemen yang bagus. Jamilah bagus ya Bu ya. Kenapa Jamilah ini tamar butoh? Karena syaqqah itu tamar butoh, maka setelah itu dilanjutkan dengan tamar butoh. Jadi sama yang di awal dengan yang kedua. Maka dijadikan Jamilah. Kalau umpamanya sebelumnya nggak tamar butoh, berarti digunakan hanya kata jamilun aja gitu kan. Tapi karena ini sama-sama karena tamar butoh, maka ditambah juga jamilahnya itu dengan tamar butoh. Kayak naat man'ut itu ya Ustazah. Jadi apartemen yang bagus. Ini untuk ladaina ini ya Bu ya. Umpamanya ini kan menunjukkan nih ya Bu ya. Kami punya apartemen yang indah. Kalau kita mengatakan saya punya apartemen yang indah. Ladaiya syaqqatan jamilah.
Kalau umpamanya kita pengen mengatakan dia gitu kan ya, maka kita menggunakan ladaiha. Untuk perempuan, ladaiha syakotan jamilah. Nah, kemudian kalau dia laki-laki maka kita mengatakan yaitu ladaihi syakotan jamilah. Atau mengatakan Iya, kamu ladaihu saja, Afwan. gimana Bu? Ladaihu atau ladaihu? Yang untuk dia. Ladaihi. Ah, ladaihi berarti dia laki-laki ya Bu ya. Oh iya. Ladaiha. Ladaihi jadinya di sini ya. Yang kalau ladaiki itu Ustazah? Berarti dia laki-laki punya. Ladaiki bukan perempuan tapi ada ladaiki. Kalau engkau berarti engkau laki-laki berarti ladaika ya kan? Ladaika syakotan jamilah. Ladaika, kamu laki-laki yang punya. Apartemen yang bagus. Kemudian kalau engkau laki-laki ladaiki syakotan jamilah. Kayak gitu ya Bu. Jamilun. Jamilatan ya. Oh, jamilatun. Baik. Kemudian lanjut. Kam ghurfatan fi syaqqah. Kam ini termasuk kata pertanyaan juga ya Bu ya. Yaitu artinya berapa. Selain dari hal kemarin, kemudian man, dan kam ini termasuk yaitu yang artinya berapa. Kam berapa kamar di syaqqah, berarti di apartemen itu punya kamar berapa. Ghurfah artinya kamar ya Bu ya. Berapa kamar apa saja? Berapa kamar di apartemen itu? Ada berapa mungkin saja? Berapa? Berapa kamar di apartemen? Berapa kamar di apartemen? Kamarnya berapa di apartemen? Maksudnya harga ya Ustazah ini? Bukan Bu, kam. Kam berarti berapa kamarnya? Berarti kamarnya jumlah kamarnya nih yang ditanya. Oh, baik Ustazah. Karena yang ditanya kamar dulu ya Bu ya. Berarti bisa dengan ada ya Ustazah. Ada berapa kamar di apartemen itu gitu Ustazah? Iya. Gimana Bu? Jadi bisa diucap ada berapa kamar di apartemen itu? Iya. Oh, baik Ustazah. Apa Ustazah tadi yang ladaihu itu ladaiha sama ladaihi ya? Atau ladaihu? Ladaiha itu ya Bu ya? Kalau yang ladaihi laki-laki, yang ladaiha perempuan, hanya pakai H, ada alif belakangnya atau enggak Ustazah? Iya, hanya pakai alif belakangnya ladaiha. Suaranya kecil sekali. Kecil banget ya Bu? Suaranya kayak tenggelam. Suaranya jauh Ustazah. Yang ada alifnya Mbak. Yang ada alifnya ya. Yang ada alifnya ya Bu ya. Ya, baik. Ya, baik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Khamsu ghuraf. Di apartemen ada Jauh sekali suaranya kedengaran. Jelas Ustazah. Di fi syaqqah khamsu ghuraf. Di apartemen ada 5 kamar. Nah, ghuraf ini Bu sama artinya kamar. Bedanya dengan ghurfah adalah kalau ghurfah itu satu. Kalau ghuraf ini lebih dari satu. Berarti ada 3. Kalau umpamanya kita menggunakan 3 atau 4, maka digunakan dengan ghuraf. Itu ini jamak ya Bu. Ini menunjukkan lebih plural, lebih banyak gitu kan. Kalau satu Ibu mengatakan berarti pakai kata ghurfah. Kalau lebih dari 2 maka digunakan kata ghuraf.
Kalau ini kan 5 ya Bu ya, karena 5, nah digunakan guruf. Berarti di apartemen itu khamsu guruf, ada 5 kamar. Oke. Fi aidaurin asyaqqah. Fi di mana ai artinya ini menunjukkan pilihan ya Bu ya. Daur artinya lantai, syaqqah apartemen. Jadi lantai berapa apartemennya? Ai itu menunjukkan yang mana gitu kan, lantai yang mana gitu kan. Jadi di lantai yang mana apartemen itu? Daur artinya lantai ya Bu ya. Daur sani, daur salis. Sani berarti 2, salis 3. Berarti ada di lantai 2 atau lantai 3. Contohnya kayak gitu ya Bu. Fi ai daurin asyaqqah, di lantai berapa apartemen itu? Asyaqqatu fi daurin khamis. Oke. Asyaqqah fi daur al-khamis. Syaqqah itu apartemen itu ada di lantai ke-5. Daur al-khamis yaitu lantai ke-5. Kenapa khamis itu tidak memakai tamar butoh? Karena daur itu tidak memakai tamar butoh. Kemudian uridu musyahadatis syaqqah. Apa kata si mustajir tadi, si penyewa tuh? Saya ingin melihat apartemennya. Karena saya pengen lihat. Musyahadah itu artinya melihat ya Bu ya. Musyahadatis syaqqah, melihat apartemennya. Tafaddal, silahkan. Udkhul, masuklah. Haza babus syaqqah, ini pintu apartemennya. Hazihi syaqqatun jamilatun, ini adalah apartemen yang sangat bagus. Nah, di sini ada kata udkhul Bu. Di akhirnya ada huruf mati, di awalnya ada alif, tapi alifnya nggak pakai hamzah. Berarti ini termasuk fiil Amr. Amr. Fiil apa Bu? Amr. Iya, fiil amar. Ini contoh fiil amarnya ya Bu ya. Ustazah boleh ulangi? Tafadol. Tafadol artinya silahkan. Udkhul, masuklah. Udkhul, masuklah. Ini pintu apartemennya. Baik Ustazah. Kalau urudu tadi apa Ustazah? Uridu ya? Uridu itu apa? Iya, uridu artinya saya ingin. Uridu saya ingin. Ustazah jauh suaranya. Tadi saya pakai headset. Kalau pakai headset kayaknya jauh jadinya ya. Jadi saya buka aja headset. Ustazah kalau yang kayaknya uridu, Ustazah headsetnya. soalnya Ustazah. Gimana? Ya, baik. Kalau Bu. Uridu apa Ustazah? Uridu? Uridu artinya saya ingin. Nah, ini termasuknya fi'il mudhari ya? Iya, betul Ibu. Dari mana Ibu bisa membedakan kalau ini termasuk fi'il mudhari ya? Itu ada hamzah di atas alifnya. Iya, betul Ibu. Masya Allah Ibu. Musyahadata syaqqah, berarti itu melihat atau menyaksikan, bisa Ibu. Melihat apartemennya gitu saja. Iya. Oke. Udah dicatat semua. Alhamdulillah. Banyak kosakata baru ya Ustazah. Iya. Musyahadata. Musyahadata. Ada syaqqah.
Mustajiru ya Ustazah ini. Mustajiru ya. Mustajiru. Gimana, Bu? Mustajir. Al-mustajir dan Mustajir dan muajir. muajir. Mustajir orang yang menyewa, muajir si penyewa. Baik, Mustajir Ibu-ibu. penyewa mungkin ya Ustazah. Iya, Muajir mustajir yang berarti orang yang akan menyewakan. menyewakan ya, Bu. Muajir berarti yang Dealer ya, benar nggak dealer? Mungkin ya, benar nggak Indonesianya? Bukan. Muajir yang menyewakan, mustajir yang penyewa. Iya, penyewa. Pemilik lah muajir. Baik, Ibu. Ini berarti udah paham insya Allah artinya ya, Bu ya. Nah, Iya. kemudian di sini, Bu ya, ada kata-kata asyaqqah ya, Bu ya. Kok nggak dipakai alif lam? Sedangkan di kata-kata yang lain asyaqqahnya ada alif lam ya, Bu ya. Nah, di sini penggunaannya yang perlu kita pahami juga ya, Bu ya. Jikalau dia memakai alif lam, berarti katanya adalah kata khusus. Ini kata benda yang khusus. Berarti sudah jelas bentuknya gitu, bentuk bendanya. Berarti jelas kita benda yang akan kita tuju. Jikalau tidak memakai alif lam, maka kita masih bingung gitu kan. Apartemennya apartemen yang mana? Nah, maka di mustajir di awal itu uridu syaqqatan min fadli. Masuknya di sini kenapa nggak dipakaikan alif lam? Dia bertanya ke si pemiliknya, saya pengen cari apartemen. Dia belum menunjukkan apartemen yang mana. Pokoknya terserah lah, kamu punya nggak apartemen gitu kan. Nah, maka di situ tidak digunakan kata alif lam karena apartemennya dia belum tahu yang mana apartemennya. Yang penting saya pengen lagi nyari apartemen, terserah lah apartemennya yang mana gitu. Kemudian si muajir dia bilang ladaina syaqqatun jamilatan gitu kan. Kemudian si muajir lagi pada baris selanjutnya dia bilang fi syaqqah khamsu ghuraf. Nih Bu, ada asyaqqahnya memakai alif lam. Berarti si muajir itu dia udah punya, si penyewaan itu udah punya rumah gitu kan, ada punya apartemennya dan dia sudah tahu apartemen mana yang akan dia tawarkan. Karena dia sudah tahu berarti bendanya sudah dalam bentuk khusus, maka digunakan alif lam. Ini bedanya ya, Bu ya, penggunaan alif lam dengan tidak. Umpamanya gini ya, Bu ya. Uridu umpamanya Ibu pengen beli beli buku. Buku kan Al-Kutub ya, Bu ya. Kalau Ibu belum tahu bukunya buku apa, maka dipakai uridu kitaban. Berarti tidak memakai alif lam. Tapi kalau Ibu sudah tahu bukunya dan judulnya, kemudian sudah tahu di mana tempat belinya, maka dipakaikan alif lam. Berarti uridu alkitab. Nah, itu perbedaannya, Ibu. Saya punya kitab. Apa Ustazah bisa diulang sebentar yang tadi Ustaz? Sebentar kita jawab azan dulu. Intinya itu jika pakai alif lam jelas Sebentar bendanya. yang lagi ajan katanya. Alif lam belum jelas ya Ustazah. Yang lagi ajan di tempat Ustazah. Oke. Kita baca bareng-bareng dulu ya Bu, kemudian kita praktek bersama-sama. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Uridu syaqqatan min fadlik. Oke. Ladaina syaqqatan jamilatan. Ladaina syaqqatan jamilatan. Kam ghurfatan fi syaqqah
Ghurfatan fi syaqqah. Fi syaqqah khamsu ghuraf. Fi syaqqatin ghuraf. Fi ayyi daurin asyaqqah. Fi ayyi daurin Asyaqqah Asyaqqah fi daur al-khamis. Asyaqqa fi dauril Khamis. Uridu musyahadat asyaqqah. Uridu musyahadat asyaqqah. Tafadhol. Tafadholi. Tafadhol saja belum. Ustazah kemana? Hilang. Lagi kali. Balik. Mental. Ini dia datang lagi. Kok ada Uni Rifda? Oh, ini mau dipakai bahasa Arab itu. Udah jangan itu dipakai Jam kok nggak bukannya. terasa ya? Kayaknya Habis masih ini baru. selesai. Mau dipakai ini ya. Izin asar dulu ya Mbak Sina. Enggak putus-putus Ustazah suaranya. Nggak Suaranya kedengeran. Insya Allah. Sampai tafadhol. Putus-putus Ustazah. Ya, afwan Ustazah suaranya putus. Nyep. Duh. Tidak kedengaran Ustazah. Iya, Tadi tidak dengar Syaqqa Ustazah suaranya jamil Ustazah. Ya Allah, melasi teman kan. Oke. Baik. Ah. Hazihi syaqqatun jamilatun. Hadihi syaqqatun jamilatun. Jamilatun. Baik. Kita baca sendiri-sendiri sekalian diartikan ya Bu ya. Silahkan Ummu Syarah sama Ummu Kenta, silakan. Baik saja. Dia salah duluan apa? Silakan Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Saya menginginkan apartemen. Minta tolong. Tolong. Ladaina syaqqatun jamilatun. Kami punya apartemen yang bagus. Ghurfatan fi syaqqah. Berapa kamar di apartemen? Fi syaqqati khamsu ghuraf. Di apartemen itu ada 5 kamar. Fi ayyi dauri syaqqah. Di lantai manakah apartemen? Di lantai berapa? Di lantai berapa? Apartemen itu. Apartemen itu. Asyaqqatu fit dauril khamis. Apartemen itu ada di lantai 5. Uridu musyahadat asyaqqah. Saya ingin melihat apartemennya. Saya ingin melihat apartemennya. Oke, tafadhol. Hadihi syaqqah jamilah udah ya mungkin. Lanjut Ummu Putri dengan belum Ibu saja, belum selesai saja. Tafadhol udkhul hadza babus syaqqah. Silakan masuk
Ini pintu apartemennya. Hadhihi syaqotun jamilatun. Ini apartemen yang bagus. Baik. Masya Allah. Ya, terima kasih ya Umu Kenta sama Ibu Sarah. Lanjut Umi Putri dengan Ibu Eli. Ya, anak Ustazah. Eli nomor 1. Anak kedua Aksi Putri. Oh, nggak gantian, nggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syakotan min fadlika. Min fadlik. Saya ingin melihat. Saya ingin tolong saya ingin melihat apartemen. Ladaina syaqotun jamilah. Kami punya apartemen yang bagus. Nah, kam gurfatan fi asyaqqah. Berapa kamar di apartemen kamu? Fisyaqqatin apa kotanya? Fisyaqqat khamsu huruf. Di apartemen itu ada 5 kamar. Fi ai dauri asyaqqah. Di Asyaqqah. mana? Iya, apaan. Di mana? Di lantai berapa apartemennya? Betul enggak ya? Asyaqqah fi dauril khamis. Al-Khomsi. Khamis. Apartemen itu ada di lantai 5. Uridu apa sih? Uridu musyahadata syaqqah. Saya ingin melihat apartemennya. Tafadol udkhul hadza babus syaqqah. Silakan masuklah, ini pintu apartemennya. Hazihi syaqqata jamilah. Bagus, ini apartemen yang bagus. Baik, lanjut Ibu Neng dengan Ibu Ngaipah. Silahkan Ibu. Iya, terima kasih. Monggo, Mbak Neng, apa saya dulu apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatu min fadlik. Saya menginginkan apartemen yang bagus. Iya, ladaina syaqqatun jamilatun. Kami memilih apartemen yang indah. Kami memiliki apartemen yang indah. Kam gurfatan fi syaqqati. Berapa kamar yang ada di apartemen? Fi syaqqatin khamsu huruf. Di apartemen ada 5 kamar. Fi ai dauris syaqqatu. Yang mana? Lantai yang mana apartemennya? Asyaqqatu fi doiril khamis. Apartemennya di lantai 5. Uridu musahadata syaqqati. Saya ingin melihat apartemennya. Tafadhali udkhul hadza babus syaqqah. Silakan masuklah, ini pintu apartemen. Hadihi syaqqatun jamilatun. Ini apartemen yang bagus. Alhamdulillah. Baik, lanjut Ibu Fitria dengan Ibu Endro. Silakan Ibu. Mbak Fitri. Tadi sepertinya Uni Fitri izin sholat. Ya. Oh, lagi sholat. Mungkin sama ini baik, tadi ada Bu Endro dengan saya ya, Bu. ada Umi Ilah, Ustazah baru masuk, beliau baru bisa. Oh, ada. Oh, baik. Berarti Ibu Endro dengan Umi Ilah. Silakan Ibu. Tapi kayaknya beliau nggak siap nggak, Ustazah Ilah?
Siap, saya ada Ustazah, udah selesai sholatnya. Baik, silahkan. Ya, Mbak Fitri. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu sakotan memfatlika. Aduh, diartiin dulu. Ya. Uridu sakotan memfatlika dari Saya ingin tolong Fadlik, tolong gitu. Min Tolong Fadlik, dong. tolong. Saya ingin apartemen. Maaf karena enggak nyimak tadi artinya apa. baik Ibu. Uridu syakatan min fadlik, maksudnya saya ingin syakah apartemen, tolong gitu. Jadi dia minta tolong, saya ingin apartemen gitu. Oh, tolong. Tolong saya ingin apartemen. Iya. Ya. Ladaina sakotun jamilatun. Saya punya apartemen yang bagus. Kami punya apartemen yang bagus. Kamu gorfatan fi sakotin. Sakoti komsun gurfa. Sakoti itu apa? Kamarnya ada 5 kamar di apartemen ada ada 5 kamar. Fi ayya. Oh, fi ayyi daurin sako. Daur. Sakotan. Di mana? Oh, di mana? Ada berapa kamar di apartemenmu? Itu lantai ya Bu, daur itu artinya lantai ya. Oh, masih kamgurfatan ya Bu ya. Lantai. Di lantai berapa apartemenmu? Sakotu dauri komis. Ada 5 kamar. Jadi sakotu itu apartemen di Syakah fi daur khamis, berarti apartemennya ada di lantai 5. Lantai 5. Iya, Bu. Uridu musahadat tasakotin. Tafadhol. Oh, kamu belum itu ya? Iya. Bahasa Indonesia. Apa Indonesianya nggak tahu. Uridu saya ingin, musyahadah berarti melihat, syakah apartemen. Jadi saya ingin melihat apartemennya. Saya ingin melihat apartemennya. Ya. Ya. Tafadhol. Udkhul haza babu sako. Silakan, masuklah. Ini pintu apartemen, sako apartemen, babu, pintu. Hadihi sakotan jamilatan. Ini apartemen mewah. Bagus. Baik. Lanjut Ibu Ila dengan saya ya. Nggak ada temannya Ibu. Jadi saya nemenin Ibu. Baik, Ibu Ila. Umi Ila. Oh, tidak ada berarti. Kayaknya beliau ini dia nyimak Standby, karena baru hadir kan. Berarti ini ya Bu ya, karena udah Iya, azan udah asar. Insya Allah minggu Ustazah. besok kita lanjut ya Bu. Iya Ustazah. Ustazah. Baik Ibu. Baik, alhamdulillah. Dari pelajaran kita hari ini ada ibu-ibu yang mau bertanya Bu.
Itu Alhamdulillah intinya kita yang sekali belajar banyak ya Ustazah. Jadinya Jika tidak ada, Jadi berjamaah Ustazah. gimana saya gimana saya Umi? ingin ingin memastikan, berarti kalau yang ada alnya barangnya sudah jelas, kalau nggak ada alnya barangnya belum jelas gitu ya Ustazah. nakiro. Iya Bu. Iya, nah, kalau nggak ada alif lam berarti itu barangnya belum jelas gitu, berarti masih umum ya Bu yang. Oke, iya, makasih Ustazah. Jazakallahu Baik, khairan. Izin asar dulu Contohnya- Ustazah. Sudah Iya, Ibu. koma. Sudah mau tutup kok, Mbah. Oh iya, Baik. tutup bareng-bareng. Kalau nggak ada lagi, kita tutup ya Bu ya dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Astagfirullah wa atubu Astagfirullah wa atubu ilaih. Terima kasih semuanya. Jazakallahu khairan. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakillah Maaf khairan ya, kasiran Ibu semuanya. Jazakillah khairan Ustazah. Kenta cantik banget ini, mau kemana ini? Masya Allah. Tadi kan habis itu, habis ke rumah teman aku, itu kan.